Wa yukrahu ay ya'uddal aya fi sholati li'annahu yushghilu 'anil khusyu'. Termasuk hal yang dimakruhkan dalam salat menghitung ayat Al-Quran. Ketika dibaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Dalam hatinya dihitung, Pak ya. Wadduha, dua. Wallaili idza saja, dihitung ayatnya dalam hatinya. Itu termasuk dimakruhkan, Pak. Jadi apatah lagi mengingat hal-hal yang lain. Makanya menghitung jumlah ayat Al-Quran yang dibaca, sama ada kita membaca sendiri atau yang dibaca imam, atau terlalu teliti terhadap imam, Pak. Jadi jangan lupa, ada seseorang kadang, mohon maaf, sangat terlalu teliti kepada imam, bacaan dan gerakan imam. Ini tidak dianjurkan, Pak ya, dimakruhkan. Tapi kalau sudah jelas sekali sang imam itu misalkan membaca tidak fasih, lalu dia dengar, ini nanti sebenarnya ada ketentuan hukum, sama ada dia mufaraqah, memisahkan diri dari berjamaah. Tapi bagusnya berdasarkan dalil yang kita teliti, Pak, meskipun imam itu misalkan kurang fasih, tetap berjamaah, sebab ada hadis fa in akhtau fa alaihim walakum, jika para imam itu salah nanti itu ditanggung mereka sendiri, dan bagi kalian tetap mendapatkan pahalanya. Li'annahu yushghilu 'anil khusyu' fa kana tarkuhu aula. Jadi meninggalkan menghitung jumlah ayat itu lebih bagus, lebih afdal. Seluruh yang bisa mengalihkan perhatian kita dari khusyuk salat, termasuk tadi terlalu teliti kepada bacaan imam. Terlalu teliti kepada bacaan imam itu pun tidak dianjurkan. Jadi misalkan seorang dia Allahu Akbar, lalu dia dengar imam Bismillahirrahmanirrahim, ini dia baca ha kecil atau ha besar. Itu tidak perlu harus dia teliti sekali, Pak ya, makruh hukumnya itu. Namun kalau sudah terang-terang sekali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau dibaca seperti itu tanpa diperhatikan pun sudah kita dengar, Pak ya, sudah kita dengar. Itu nanti salah. Sebagusnya itu dimusyawarahkan, Pak. Itu cara solusi, ini musyawarahkan, karena imam itu bukan posisi yang sepele. Wa yukrahu at-tasa'ubu bis shalah, dimakruhkan menguap, Pak ya. Menguap seorang, dia menguap dalam salat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum wa huwa fis shalah falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza qala ha ha dhahika asyaitanu minhu." Ini hadisnya riwayat Imam Muslim sahih. Teks di hadis yang lain sedikit berbeda tapi maksudnya sama. At-tasa'ubu bis salati minasyaiton. Menguap dalam salat itu termasuk usaha syaitan menggoda manusia. Maka apabila kalian menguap, salah satu kalian menguap, hendaklah dia tahan menguap tersebut semampunya. Di hadis lain, ini yang kita jelaskan tadi, innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah menyukai bersin, tapi bersin jangan lebih dari 3 kali, Pak ya. Wa yakrahu at-tasa'ub, dan Allah tidak suka atau kurang suka menguap. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang kalian itu menguap, dia usahakanlah melawannya, dan jangan dia mengucapkan ha ha ha. Jadi dari hadis ini dapat kita ketahui, Pak, menguap itu cukup menguap saja, tak usah bersuara. Kita usahakan tuh, Pak ya. Ada memang kadang seseorang menguap itu bersuara pula kuat. Ada pula orang yang bersin ujungnya itu berekor pula. Ya, Pak ya, bersinnya itu entah apa dia ucapkan nanti. Jadi bagusnya kalau bersin, kalau menguap. Dan ada sebagian ulama kita menjelaskan kalau menguap itu dibacalah ditutup mulut, Pak ya, sambil ditutup mulut dan dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan, karena tadi menguap itu adalah salah satu upaya syaitan menggoda manusia supaya malas. Wa qala ashabuna, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, para ulama berpendapat fayukrahu at-tasa'ubu berdasarkan dalil hadis yang tadi. Inilah ulama fikih, Pak ya. Kitab Al-Majmu' ini karangan Imam An-Nawawi, Pak. Ini merupakan kitab memang yang sangat
monumental sekali. Beliau itu setiap menyampaikan hukum agama pasti akan menyampaikan hadis, derajat hadis, perbedaan teks hadis, baru disebutkan hukumnya. Sangat kuat sekali. Jadi kalau misalkan ada teman kita, dia menganggap fikih itu tak punya dalil, cobalah beliau membaca kitab seperti ini, Pak. Ini 27 jilid nih. Ini jilid ke-6 kalau saya tak salah. Jilid ke-6. Ini 27 jilid. Bayangkan ini berisi tentang hukum fikih dan dalilnya. Jadi saudara-saudara kita yang kadang mohon maaf yang selalu mengatakan ngapain harus belajar fikih dari kitab ulama, dari kitab kuning, lebih bagus dari Al-Quran hadis saja. Itu argumen salah, Pak, ya, kurang tepat. Sebab ulama fikih itu pun menulis kitab bukan tak punya dalil, justru karena mempunyai dalil dan dia mengkaji secara matang, bukan mengambil begitu saja. Seberapa mampulah kita, Pak, bahasa Arab kita saja pun kadang mohon maaf masih kurang kuat. Sastra Arab itu sangat tinggi, nak mengkaji Al-Quran pula, nak mengambil hukum dari Al-Quran, setelah itu berfatwa pula. Jadi harus hati-hati. Kita lanjutkan, Pak. Fayukrahut tasa'ubu, berdasarkan dalil-dalil hadis yang ada ini, maka dimakruhkanlah menguap dalam solat. Wa yukrahu fi ghairiha aidan, dan juga dimakruhkan di luar solat. Sebenarnya di luar solat juga dimakruhkan. Fa in tasaba, jika memang dia terpaksa untuk menguap, dia usahakan dia lawan. Tapi kalau tidak bisa lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberati kecuali semampunya. Wa yustahabbu wad'u yadihi ala fiha, ini perlu kita perhatikan, Pak, dan ini sudah banyak kita ketahui. Disunatkan meletakkan tangannya di mulutnya, dia tutup. Dia tutupnya jangan pula terbuka menganga begitu, Pak, ya. Ada jenis orang mohon maaf kadang sudah tidak membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, tambah lagi tidak ditutup mulutnya. Inilah pentingnya ilmu dan bimbingan fikih, kita diajari ini, Pak. Dalam hidup bisa saja ini berlaku bagi kita. Kalau memang sudah terpaksa atau sudah tidak tahan lagi menguap, ditutup, Pak, mulut kita sambil dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi membaca auzunya pun setelah selesai dulu. Sawa'un kana fis shalah am la, sama ada dalam salat sama ada di luar salat, dianjurkan menutup mulut ketika menguap. Wa amma addul ayati fi sholati fa madhhabun anna al-aula ijtinabu. Jadi ini kitab dua, Pak. Pengarang yang pertama menetapkan makruh menghitung ayat Al-Quran dalam sholat, ayatnya, Pak, ya. Tetapi Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sedikit mengkritikinya. Tidak sempat makruh, tapi sebagusnya dia hindari saja menghitung-hitung ayat dalam waktu sholat. Janganlah dikatakan makruh sebab tidak ada dalilnya yang kuat, kata beliau. Jadi Imam Nawawi ini memang menarik sekali, Bang. Meskipun beliau ini bermazhab Syafi'i, tetapi kalau ada di mazhab kita misalkan ulama yang berpendapat dan kurang kuat dalilnya, beliau tidak sungkan-sungkan mengkritikinya, tapi dengan sopan. Jadi bagusnya begitu. Kalau perbedaan pandangan di antara kita, Pak, katakanlah ada yang berdoa setelah sholat, ada yang tidak berdoa, ada yang berzikir, ada yang tidak, ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, pakai basmalah dengan cara atau tidak. Kita sebagai bermazhab Syafi'i, kita menyarankan terus, Pak, bahwasanya kalau kita berada di kalangan mazhab Syafi'i, amalkanlah itu. Jika tidak di kalangan mazhab Syafi'i, kalau dia meyakini itu silahkan diamalkan, tapi jangan memaksa kehendak kepada orang lain. Ada kadang, Pak, mohon maaf, dia berpendapat tahlilan itu tidak boleh, lalu dia paksa orang lain seperti pikiran dia. Itu sulit, itu tak adil namanya, Pak. Kalau orang lain mau tahlilan, kalau orang lain mau zikir-zikiran, silahkan saja, asalkan dia jangan maksiat. Sekurang-kurangnya kalau seseorang, misalkan seorang muslim itu, dia tidak meyakini satu amalan, dan menurut dia lebih benar, silahkan diamalkan, tapi jangan memaksakan kehendak dia ke orang lain, dan jangan mengklaim orang lain. Yang masalah itu kadang sudah dia ingin orang lain seperti dia, ditambah lagi mengklaim pula. Itu bid'ah atau haram tuh. Bahwasanya hukum itu harus dari yang 5, Pak. Haram, makruh, wajib, sunat, mubah. Kalau kita tetapkan itu haram, dari mana dalilnya? Mereka yang bertahlil ini kan, atau tahlilan ini, Pak, membaca zikir. Tak ada maksiat di situ, saya rasa ada maksiat di situ. Biasanya tak ada yang sambil-sambil mereka
melakukan maksiat di situ tidak ada. Biasanya berzikir, mendoakan almarhum dan seterusnya. Dan itu tentu saja secara objektif kita tidak bisa menetapkannya haram tuh. Sebab zikir-zikirnya bagus, ayat-ayatnya bagus, doanya juga bagus. Dan mazhab yang tiga, Hambali, Maliki, Hanafi, berpendapat sampai pahala amalan seseorang kepada meninggal dunia. Mazhab kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, beliau berpendapat jika tidak didoakan, jika tidak dikirimkan didoakan, itu nanti tidak sampai, kata beliau. Tetapi mayoritas di mazhab kita, mazhab Syafi'i, ulama-ulama di bawah Imam Syafi'i mengatakan sampai. Dari situ kita memang netral menyampaikan itu, Pak. Tetapi secara umum mazhab dan ulama-ulama di bawah dari Imam Syafi'i sendiri pun menetapkan itu sampai. Jadi harus objektif di bidang itu. Karena itu persoalan tidak ada di masa Nabi dan itu bid'ah, itu tidak bisa secara mutlak jadi dalil hukum, Pak. Kalau seseorang dalam sholat dia bersin, untuk membaca Alhamdulillah tetap disunatkan dan tidak membatalkan sholatnya. Sebab Alhamdulillah itu zikir dan itu merupakan dalam bahasa Arab. Dia baca Alhamdulillah tapi jangan jahar lagi, untuk dirinya saja. Sebab kalau didengar orang lain nanti di sampingnya, dia lupa pula, yarhamukallah, batal sholatnya, Pak. Sebab kenapa batal, Pak Ustadz? Yarhamukallah itu artinya kita berinteraksi dengan orang, berkomunikasi. Semoga Allah merahmati Anda. Nah itu meskipun dalam bahasa Arab, tapi kita sudah berkomunikasi dengan orang tersebut, mengkhitob dia, maka batal sholat orang tersebut. Makanya kalau kita misalkan bersin dalam sholat, cukup kita ucapkan Alhamdulillah untuk diri kita saja. Nanti setelah selesai sholat, kalau ada orang menjawab misalnya yarhamukallah, bilangnya baru kita jawab lagi. Tapi dalam sholat tidak. Sama dengan ketika di WC, Pak, ya. Di WC, di kamar mandi misalkan, bersin seorang. Tapi itu tak usah dia baca nanti Alhamdulillah, apatah lagi dia sedang buang hajat. Cukup dalam hatinya saja, Pak, ya. Cukup dalam hatinya. Selesai dari situ nanti datang kawan tuh Alhamdulillah, diucapkan Alhamdulillah. Selepas itu yarhamukallah. Ya, Alhamdulillah yarhamukallah. Dari luar, Pak, ya. Jangan. Baik.